Sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupan atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW yang pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj, beliau menceritakan bahwa tempat ini banyak dihuni oleh kaum wanita. Para wanita yang masuk ke dalam neraka itu disiksa dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Ada yang tidak berhenti memakan bangkai busuk, digantung dengan rambutnya dengan otak yang mendidih, digantung dengan lidahnya, hingga ada yang digantung dengan bagian sensitifnya. Ini menunjukkan bahwa setiap wanita yang masuk ke dalam neraka akan mendapatkan siksa yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 4 golongan wanita yang jika ia tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa dengan siksaan yang pedih. Lalu siapa sajakah 4 golongan wanita calon penghuni neraka itu? Dan apa dosa yang ia lakukan sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 4 golongan wanita yang akan menjadi penghuni neraka kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah wanita yang kufur terhadap suami. Golongan pertama yang banyak dijumpai di dalam neraka adalah golongan wanita yang kufur terhadap suaminya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat yang bertanya tentang apa yang dijumpai di neraka saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wanita pezina. Di masa sekarang ini, wanita yang terlibat dalam perzinahan seolah-olah bebas dan biasa saja menjalani aktivitas hidupnya sehari-hari. Pemberitaan media tentang prostitusi online seolah sudah menjadi hal yang biasa saja. Padahal di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapat siksaan yang teramat pedih. Hal ini disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapakah mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat.'" Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Ahmad. Yang ketiga, wanita yang suka menggosip. Golongan selanjutnya yang akan menjadi penghuni neraka adalah para wanita yang suka menggosip. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan wanita masa kini. Bahkan dalam salah satu media pun terdapat suatu acara khusus tentang gosip tersebut.
Hal yang dianggap biasa ini ternyata amat berat siksaannya kelak di dalam neraka. Dalam Sirah Nabawiyah, karya Syekh Muhammad Ali Asy-Syalabi diterangkan, Rasulullah saat Isra Mi'raj diperlihatkan para penggibah yang disiksa di neraka dengan memakan bangkai-bangkai busuk manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu gibah atau menggunjing?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau bersabda, "Gibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?" Beliau menjawab, "Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat gibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah atau mengucapkan suatu kedustaan." Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang keempat, wanita yang suka ikhtilat. Golongan terakhir yang akan menjadi penghuni neraka adalah wanita yang suka berikhtilat. Ikhtilat maksudnya adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu tempat. Ikhtilat memiliki bahaya yang besar karena dapat merusak hati seseorang sehingga dapat terjerumus ke dalam perzinahan dan bahkan melakukannya. Karena zina dapat bermula dari adanya perkumpulan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menjaga pandangan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surah An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat atau bercampur baur dengan sebab-sebabnya, dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 4 golongan wanita yang kelak akan menjadi penghuni neraka di hari kiamat. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan baru kita, khususnya bagi kaum wanita, agar dapat menjauhi dari hal-hal di atas, sehingga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.